Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lantai. Di video kali ini gue akan mereview sebuah produk yang cukup menarik nih untuk dibahas di penghujung 2023. Nah, karena ya ini juga produknya diluncurin di tahun 2023 ya. Oke, produk ini adalah sebuah konsol gaming bernama ROG Ally. Jadi ini buat kalian yang suka main game di konsol tapi nggak mau ribet, mau dimainin di mana aja sambil rebahan, portable ya gitu ya. Terus juga ya nggak mau duduk tegak gitu ya, mau sambil tiduran. Nah, ini mungkin cocok nih buat kalian yang orangnya mageran gitu ya. Oke, selain itu ROG Ally ini juga memperkenalkan serangkaian fitur canggih yang membuatnya unggul di kelasnya juga nih. Oke, jadi langsung aja kita mulai videonya. Oke, masuk ke bagian desainnya. Di sini desain dari ROG Ally, dia permukaannya dirancang untuk anti slip ya. Teksturnya itu anti slip dan memberikan cengkraman yang kuat nih kalau misalnya kalian lagi main game gitu. Jadi ya nyaman lah buat pegangannya gitu kan. Nah, terus dengan beratnya ini hanya 608 gram, so bisa dibilang ini ringan juga, gampang dibawa kemana-mana, masukin ke dalam tas. Tapi ya bukan tas kecil ya, mungkin tas yang agak lebaran seukuran dia gitu ya. Dan ini memberikan keleluasan bagi para pengguna untuk menikmati game-game favorit kalian ya, karena gampang dimainin di mana aja gitu bro, mau di mobil, di luar, dimanapun lah pokoknya gitu kan. Nah, terus juga tombol-tombolnya ini dia dirancang dengan ukuran dan penempatan yang tepat gitu. Jadi megangnya tuh enak ya. Tombol-tombolnya juga oke lah posisinya gitu. Terus juga responnya akurat dan memberikan kenyamanan juga sih buat yang punya ROG Ally ini gitu ya. Terus desain ergonomisnya ini ngedukung banget sih kalau misalnya kalian main game dalam waktu yang lama gitu ya, jangka waktu yang lama. Jadi nggak bakal kerasa nggak nyaman gitu, bakal nyaman kok, tenang. Oke, terus semua tombol kontrol, analog, dan trigger ROG Ally telah diuji coba secara ketat untuk memastikan keandalan dan ketahanan gitu ya. Dengan durabilitas tinggi yaitu 10 juta kali tekan untuk semua tombol yang ada di sini dan 2 juta kali rotasi untuk yang bagian analognya nih. Nah, ROG Ally ini juga dirancang untuk tahan lama ya teman-teman dan mampu menghadapi penggunaan yang intens gitu. Kalau misalnya kalian udah pakai ini tuh pasti bakal dipakai terus-terusan gitu. Jadi ya diperhatiin juga keawetannya. Nah, terus untuk desainnya juga ini menurut gue modern juga, estetik, dan warna putihnya ini jadi ciri khas yang bisa dibilang futuristik ya, dan tampilannya juga clean sih ya, bersih. Terus juga oke lah teman-teman buat daya tarik visual dari ROG Ally ini gitu kan. Dan mungkin itu aja desainnya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian spesifikasinya nih. Nah, yang pertama dia ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen Z1 series. ROG Ally ini ngasih performa gaming yang oke banget dengan ukuran gaming konsol ya. Dia itu 8 core, 16 thread, dan clock speednya sampai 5,10 GHz. Dan konsol ini siap lah buat jalanin game AAA dengan kecepatan yang tinggi gitu. Oke, terus buat beradaptasi sama gaming konsol ini nggak susah ya, karena dia ini menggunakan Windows 11 dan di gaming konsol ini juga bisa ngejalanin aplikasi ataupun game PC yang dimana itu kayak selayaknya kalian pakai PC biasa gitu ya. Terus juga ini ya ngasih kebebasan dari platform gaming juga dan lebih fleksibel lah dan fungsional gitu. Jadi ya buat kalian yang udah pakai PC pasti langsung bisa sih pakai ini gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian layarnya. Dia ini ukurannya 7 inci, terus juga refresh rate-nya 120 Hz, dan ini ngasih pengalaman gaming yang halus dan responsif ya. Terus juga ada teknologi Corning Gorilla Glass Victus dari layar ini, dan ini juga tahan goresan untuk keawetan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya kalian banting, gue yakin pasti pecah sih. Ya, nggak kayak smartphone gitu ya. Nah, terus untuk audionya dia ini menggunakan audio Dolby Atmos yang dimana ini ngasih kualitas suara yang lebih dinamis ya, dalam gitu. Terus juga di sini ada dukungan dari mikrofon ya, udah ada AI noise cancelling, dan ini ngasih pengalaman komunikasi dalam game yang oke ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu mic tambahan gitu, tapi ya itu terserah kalian juga sih. Oke, terus selanjutnya untuk fitur pendinginnya di sini dia ada yang namanya sistem pendingin anti gravity. ROG Ally ini dikasih sistem tersebut di bagian pendinginnya untuk menjaga performa tetap optimal ya, tanpa ngebuat suara bising di ROG Ally-nya ini. Dan ada 2 kipas khusus yang dimana ini ngehadirin pendingin yang lebih efisien gitu ya.
Oke, selain itu di sini juga SSD-nya upgradable. Desain modular ini ngasih pengguna untuk bisa nge-upgrade SSD-nya dengan mudah tanpa kehilangan garansi, dan ini ada fitur Asus Cloud Recovery yang juga mempermudah untuk instalasi ulang setelah upgrade SSD-nya gitu ya teman-teman. Oke, terus selanjutnya kayak biasa ya, ROG pasti ada software Armoury Crate, dan software ini ngasih kontrol penuh atas performa dan pengaturan di ROG Ally ini. Jadi mode performanya kalian bisa atur sendiri, terus juga bisa kalian optimalin sesuai dengan kalian maunya kalian lah gitu kan. Oke, sekarang mungkin kita bahas kelebihan dan kekurangan dari ROG Ally ini nih. Nah, oke, untuk kelebihannya, dia ini performanya tinggi dengan prosesor AMD Ryzen Z1 dan desain ergonomis. Terus juga ringan ya, dan ngasih kenyamanan kalau misalnya kalian main game dalam waktu yang lama. Nah, terus untuk layarnya juga udah 120Hz, HD, Full HD dengan Corning Gorilla Glass Victus ya. Dan ini juga udah ada sistem pendingin anti-gravity yang efisien. Terus untuk audionya udah pakai Dolby Atmos. Terus juga untuk kemampuan jalanin berbagai platform gaming dan aplikasi PC ini juga oke banget. Kalian bisa main dengan grafik yang nggak low gitu ya. Terus juga untuk SSD-nya juga bisa kalian upgrade sendiri tanpa kehilangan garansi pastinya. Terus untuk kekurangannya, mungkin sebenarnya ini bukan kekurangan, mungkin belum ada aja ya. Nah, mungkin bakal lebih menarik lagi kalau ada warna selain warna putih gitu ya. Mungkin warna hitam, merah kan ya jadi opsi aja sih buat referensi dari calon customer gitu. Nah, oke, terus untuk harganya sendiri dia ini yang Z1 Extreme APU itu 11.299.000, sedangkan yang Z1 APU itu 10.099.000. Oke, terus untuk kesimpulannya, ROG Ally ini selain jadi gaming konsol portable gitu ya teman-teman, dan ini juga bawa inovasi buat jadi yang terbaik di kelasnya gitu, dengan kombinasi performa, terus juga desain yang ergonomis, layar yang oke gitu ya, dan fitur unggul lainnya. Ini jadi ngasih si ROG Ally ini kenyamanan yang cukup banget ya buat para gamers yang mungkin mau nyoba gaming konsol gitu ya teman-teman. Tapi ya mungkin untuk harganya sih nggak tahu ya menurut kalian kemahalan atau enggak. Ada beberapa yang bilang kemahalan, ada yang bilang worth it, ada yang bilang kemurahan gitu ya. Kalian, menurut kalian apa gitu? Yang mana gitu kan? Dan untuk pengalaman gamingnya ini menurut gue oke banget. Gue udah mainin game sendiri di sini. Gue mainin Battlefield 2042. Dan gue biasanya main di PC ya, di laptop gitu, dan gue bisa mainin di sini tuh jadi kayak gue mainin terus men. Gue sambil tiduran gue mainin, gue sambil duduk gue mainin, gue sambil makan gue mainin, jadi ya main terus jadinya kan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua dan informatif juga. I'm Onodox, thanks for watching, see you on the next video.